welcome back to Sunrise for Christ. Yeay! Gimana nih kabar teman-teman semuanya yang habis ujian? Semoga kerja keras kalian gak mengkhianati hasil ya, dan selalu andalkan Tuhan pastinya. Seneng banget kita bisa podcast lagi, kita bisa sharing-sharing lagi sama kalian. Untuk podcast kita kali ini, kita mau mengambil tema karakter Kristus pada remaja. Fokusnya gimana sih kita bisa membangun mental rohani di masa kini. Nah, untuk itu kita kedatangan pembicara yang udah expert banget nih tentang mental rohani remaja, yaitu Ibu Pendeta Yerusa dari GKI Pakuwon. Yeay! Yuk, sebelum kita lanjut podcast kita hari ini, kita mau berdoa bersama dulu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau kumpulkan kami di sini bersama-sama dengan kesehatan yang baik dan dengan hati yang gembira. Tuhan, sebentar kalau kami mau mulai podcast kami pada hari ini, tolong Tuhan bimbing, Tuhan berkati agar hikmat-Mu bisa menolong kami untuk lebih mengerti, lebih mendalami tentang karakter Kristus sebagai remaja Kristen, agar kian hari berganti kami dapat semakin mencerminkan kasih setia-Mu. Tuhan, kami serahkan podcast kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sebelum kita mulai ke tanya jawab bersama dengan Ibu Pendeta Yerusa, kita mau nyanyi dulu yuk, Datanglah ke Baitnya. Setianya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Halo teman-teman, kenalkan saya Geren sebagai host podcast hari ini. Nah, senang banget nih kita hari ini kedatangan sama Ibu Pendeta Yerusa. Halo Bu. Halo Geren. Selamat datang di Spakpat Bu. Thank you, senang bisa di sini bersama Silakan dengan duduk. kamu. Ya, makasih. Oke, jadi jika kalian tahu, remaja saat ini menghadapi tantangan yang berat di tengah kecanggihan teknologi dan kemajuan zaman. Dengan kemajuan itu, tak jarang remaja menjadi pribadi yang memiliki gaya hidup instan, konsumerisme, hedonisme, dan individualistis. Di tengah situasi tersebut, remaja Kristen diharapkan mampu untuk tetap mempertahankan karakter Kristus untuk menangkal pengaruh negatif di sekitarnya. Karakter inilah yang kami sebut sebagai mental rohani.
Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam topik pembicaraan kami tentang mental rohani, apa sih pandangan Ibu terhadap Gen Z di masa kini? Generasi Z ini kan generasi yang lahir di sekitar tahun 1997 sampai 2012 ya. Jadi kira-kira usianya itu 8 sampai 23 tahun. Jadi mereka itu adalah generasi yang tumbuh di era digital dan teknologi dengan akses yang tanpa batas. Dan mereka ada di dalam sebuah perubahan sosial yang berubah dengan sangat cepat. Sehingga mereka ini tercipta jadi generasi yang unik. Tapi keren loh, karena punya potensi yang besar untuk membuat perubahan yang positif untuk dunia yang ada di sekitarnya. Kalian mau tahu nggak? Populasinya di Indonesia itu cukup banyak. Menurut sensus penduduk tahun 2020 itu ada 10,88% atau ada 29,17 juta jiwa. Baik juga ya, Bu. Iya. Nah, karena itu untuk menghantar generasi Z ini menuju masa depan yang lebih baik, maka kita penting untuk memahami karakteristik dan juga kebutuhan-kebutuhannya, Geren. Nah, untuk generasi C ini adalah generasi yang pertama kali tumbuh dan lahir di era smartphone dan juga di era media sosial. Itu karakteristik pertamanya. Karakteristik yang kedua adalah mereka ini adalah orang-orang yang cenderung kreatif. Mereka canggih dalam berteknologi dan suka kolaborasi kalau dalam hal pendidikan maupun pekerjaan. Lalu yang ketiga, mereka itu juga punya banyak pilihan dalam pendidikan maupun pilihan dalam karir mereka. Nah, sementara itu, kalau kita mau melihat apa yang jadi kebutuhan mereka, maka kalau kita bicara tentang pendekatan pembelajaran untuk generasi C ini adalah era revolusi pendidikan 3.0 dan 4.0. Nah, gimana era 3.0 itu, Karen? Dalam pembelajaran, mereka itu berfokus pada strategi atau metode pembelajaran yang berbasis project atau yang disebut project based learning dengan lebih mendorong keterlibatan dari para pembelajarnya begitu. Lalu dalam proses pembelajarannya juga banyak penggunaan internet atau platform pembelajaran online atau yang disebut dengan online learning. Lalu pembelajarannya juga berorientasi pada siswanya atau yang disebut student center. Nah, pembelajarannya juga bukan menekankan atau menjejali dengan pengetahuan-pengetahuan aja, tetapi dengan pemahaman dan penerapan konsep-konsep yang dia terima. Jadi anak-anak ini akan belajar dengan metode mastery learning begitu. Jadi kayak kurikulum Merdeka sekarang ya, Bu? Betul, ya, yang sekarang diakomodir dalam kurikulum Merdeka. Nah, jadi kurikulum Merdeka udah tepat banget nih. Nah, lalu mereka juga ada di era 4.0, di mana pembelajaran itu berlangsung terintegrasi dengan teknologi canggih atau high-tech, seperti kecerdasan buatan atau AI. Lalu Internet of Things atau IoT, dan juga Big Data. Nah, pembelajaran yang terhubung satu sama lain, jadi cooperative learning, dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat atau long life learning. Nah, pembelajaran ini juga berfokus pada pengembangan keterampilan abad 21, Karen. Ada karakter, citizenship atau kewarganegaraan, critical thinking, atau berpikir kritis, creativity atau kreatif, communication atau komunikasi. Nah, pembelajaran juga berfokus pada kesiapan untuk bekerja di dunia yang berubah dengan cepat ini. Nah, yang penting adalah kalau pendekatan kita relevan, pendekatan kita penuh dengan kasih kepada mereka, maka kita akan membantu mereka bisa bertumbuh di dalam iman, di dalam karakter, dan mereka akan menemukan tujuan hidup mereka di dunia ini yang Tuhan berikan. Nah, tetapi ada tantangan yang mereka hadapi, yaitu tantangan itu tetapi justru menjadi peluang bagi kita untuk menunjukkan kasih Kristus dan juga membimbing mereka untuk menuju pada kehidupan yang penuh makna di dalam Tuhan. Oke, jadi dari penjelasan Ibu tadi, menurut Ibu tuh Gen Z itu lebih mending daripada generasi di atasnya atau malah sebaliknya?
Nah, Geren, ada pro kontra nih tentang kelebihan anak-anak Gen Z ini. Yang pertama adalah adaptasi teknologi. Yang pro, Gen Z ini dikatakan tumbuh dengan teknologi yang canggih. Mereka sangat mahir menggunakan berbagai macam alat digital dan itu bisa membantu mereka belajar dan berkomunikasi dengan lebih efisien. Tapi kontranya adalah mereka jadi ketergantungan nih Karen pada teknologi dan juga menyebabkan mereka mengalami distraksi ya dan kurang dalam keterampilan sosial dan bertatap muka. Nah, yang kedua adalah tentang kesadaran sosialnya. Yang pro mengatakan bahwa Gen Z ini sangat sadar akan isu-isu sosial seperti keadilan sosial, lingkungan, dan juga kesetaraan. Mereka juga cenderung lebih aktif dalam memperjuangkan perubahan positif di masyarakat. Tapi yang kontra mengatakan terkadang rasa keadilan sosial yang kuat itu bisa menimbulkan tekanan ya dan tekanan mental ya dan juga stres karena mereka merasa harus selalu terlibat di dalamnya. Nah, yang ketiga adalah pemikiran kritisnya. Nah, yang pro mengatakan bahwa akses ke informasi yang lebih luas itu membuat Gen Z ini bisa punya kemampuan berpikir kritis dan juga bisa mengevaluasi informasi yang mereka terima. Tapi yang kontra mengatakan terlalu banyak informasi itu juga bisa membuat mereka bingung atau cenderung jadi skeptis terhadap segala yang ada. Lalu yang keempat adalah tentang kemandirian, Karen. Jadi yang pro itu mengatakan Gen Z ini cenderung lebih mandiri dan berani untuk mengambil inisiatif, terutama di dalam hal karir dan juga pendidikan. Buat mereka merasa terbebani dan kesulitan untuk meminta bantuan, justru di saat-saat di mana. Jadi kan kita udah mendengar nih pro dan kontranya anak-anak Gen Z masa kini kan ya. Jadi dari hal-hal itu apa sih nilai-nilai rohani yang kita masih perlu ditekankan pada anak-anak Gen Z tersebut agar masih tetap bisa menjaga gaya hidup yang berkenan kepada Kristus? Saya sih mengusulkan ini Gera, resilient. Itu menjadi pribadi yang punya mental breakthrough gitu ya. Jadi resilient itu adalah daya lenting atau kemampuan seseorang untuk bangkit kembali setelah dia menghadapi kesulitan atau tantangan. Nah, hidup ini penuh dengan kesulitan dan tantangan. Kita semua pasti menghadapi berbagai masalah. Kalau sudah nggak menghadapi masalah, itu biasanya sudah bergelar RIP, Karen. Apa itu? Rest in peace, alias sudah dipanggil Tuhan gitu ya. Nah, tetapi dengan memiliki resilient atau daya lenting ini, kita bisa mengatasi semua itu dengan menjadi pribadi yang semakin kuat dan lebih kuat lagi. Nah, bayangkan, kamu adalah sebuah anak panah yang ditembakkan dari busur untuk mencapai sebuah sasaran. Nah, panah itu ketika mau mencapai sasaran, anak panah itu harus ditarik ke belakang dulu, Deren. Nah, semakin anak panah ini jauh ditarik, semakin kuat dia akan dan semakin cepat dia akan melesat menuju targetnya. Nah, hidup kita ini seringkali seperti itu. Terkadang kita merasa ditarik ke belakang oleh masalah, cobaan, ya, tantangan. Namun, seperti anak panah yang ditarik ke belakang itu, dia akan melesat ke depan. Ya. Tantangan yang kita hadapi bisa jadi adalah sebetulnya kekuatan yang akan mendorong kita untuk maju jauh lebih cepat dan jauh lebih melesat. Nah, Ibu akan kutipkan dari Mazmur 127 ayat 4 sampai yang kelima yang demikian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, Karen, ayat ini mau menyampaikan bahwa anak-anak muda itu seperti anak-anak panah tadi di tangan seorang pahlawan. Mereka adalah kekuatan, mereka adalah harapan untuk masa depan. Demikian juga Tuhan melihat kita sebagai anak-anak panahnya yang kita dimana dipersiapkan dan diarahkan sedemikian rupa untuk kita mencapai tujuan yang Dia tetapkan.
tetapkan. Dan setiap tantangan yang kita hadapi sebelum kita mencapai tujuan itu, sebetulnya Tuhan itu sedang membentuk kita, sedang menarik kita ke belakang agar kita bisa melesat dengan kekuatan penuh menuju apa yang jadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, remaja masa kini saat kamu merasa ditarik ke belakang oleh masalah atau cobaan, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari proses Tuhan untuk mempersiapkanmu. Dia sedang membentukmu agar kamu bisa melesat lebih jauh dan lebih cepat menuju tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidupmu. Teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah. Karena Tuhan bersama dengan kita dan memberikan kita kekuatan untuk mengatasi setiap tantangan, Geren. Tadi kita sudah mendengar penjelasan Ibu Pendeta tentang anak-anak Gen Z masa kini itu gimana sih? Dan pro dan kontranya juga. Nah, sekarang kita bisa masuk ke dalam topik kita yang paling utama nih ya. Jadi, menurut Ibu, bagaimana sih remaja masa kini bisa terus menjaga, memelihara, dan menumbuhkan mental rohani mereka? Saya setuju, Karen. Ini adalah hal yang paling penting. Karena apa? Karena takut itu adalah musuh dari resilient. Kamu kenal kan ya, di sekitar kamu ada istilah fear of gitu ya. Misalnya FOMO. Apa itu, Karen, FOMO? FOMO itu, kalau setahu aku, kita tuh pas mungkin teman-teman kita tahu sebuah informasi, tapi kita tidak tahu tentang informasi tersebut. Jadi kayak takut ketinggalan informasi lah istilahnya ya. Terutama kalau mungkin anak-anak sekarang tuh sering di sosmed kan ya, banyak-banyak informasi di sosmed. Tapi jika kita sekalinya nggak masuk sosmed, tiba-tiba keluar-keluar gitu mungkin di sekolah. Ya, kita takut aja gitu ketinggalan informasi tersebut. Nah, itu ada dampaknya. Dampaknya bisa menyebabkan seorang itu stres, mengalami kecemasan, dia tidak puas dengan hidupnya, dan dia merasa selalu sendirian. Dan pengen terus-menerus mengikuti dengan online begitu ya, supaya merasa dia tetap up to date. Nah, terus kemudian ada lagi fear of yang lain, fear of failure. Apa? Takut gagal. Misalnya bagaimana itu, Karen? Kalau takut gagal mungkin kalau kita mungkin diekspektasikan oleh orang-orang di sekitar kita untuk mencapai sebuah titik atau puncak gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalau di sekolah di sebuah kerja kelompok dan kita melakukan satu kesalahan kecil, dan kita udah memikirkan sejauh sampai hal ini akan gagal gitu. Nah, itu juga ada dampaknya. Bisa menghambat seseorang untuk mencoba hal-hal baru, menghambat orang untuk mau mengambil resiko, bahkan menghambat orang untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dan ini juga menyebabkan stres dan anxiety yang berlebihan begitu ya. Ada lagi fear of future, takut akan masa depan. Apa itu, Karen? Kalau takut akan masa depan, mungkin ketidakpastian tentang masa depan kita, terutama kemajuan zaman ini yang cukup cepat ya. Jadi mungkin kita udah takut mungkin dalam hal tergantikan oleh yang kita sekarang tahu sebagai AI ya, artificial intelligence, mungkin tergantikan oleh robot atau mungkin jenis-jenis perubahan lainnya. Perubahan ya kuncinya ya, Karen. Nah, itu dampaknya adalah ketakutan akan masa depan bisa menyebabkan seorang itu merasa jadi nggak berdaya gitu ya. Dan juga ini kemudian menghalangi untuk seseorang itu punya perencanaan yang jangka panjang, dan itu mengurangi motivasi seseorang bisa meraih tujuannya, Geren. Nah, fear of apa lagi nih? Fear of social judgment atau takut dinilai secara sosial. Apa itu, Geren? Mungkin ini mirip-mirip sama yang tadi ketakutan akan kegagalan ya mungkin. Mungkin kita dalam melakukan kesalahan kecil atau mungkin kita gak sengaja memalukan diri di tempat umum, kita sudah merasa ada yang orang ngomongin di belakang kita gitu. Ya. Jadi seseorang mungkin jadi kemudian menghindari kegiatan-kegiatan atau situasi di mana mereka merasa bahwa di sana itu dia berisiko untuk dinilai gitu ya. Nah, berisiko untuk dikritik. Nah, kemudian ada fear yang lain lagi, fear of change atau takut akan perubahan. Apa itu, Karen? Mungkin kalau fear of change itu ketakutan kita tuh
pada perbedaan ini ya, kemajuan teknologi atau mungkin perubahan-perubahan kayak ketakutan ke masa depan lah. Kayak tadi ya, mirip seperti itu menurut aku. Jadi, meskipun Gen Z ini dikenal sebagai pribadi yang adaptif ya terhadap teknologi dan perubahan, tetapi tetap ada ketakutan akan perubahan yang besar gitu ya. Baik ketika mereka pindah ke tempat baru, memasuki jenjang pendidikan atau karir yang baru, atau menghadapi perubahan di dalam hubungan pribadinya. Nah, dampaknya apa, Geren? Dampaknya adalah kekuatan akan perubahan itu akan menghalangi seseorang itu untuk bergerak maju dan berkembang. Ini bisa menyebabkan kecemasan dan juga stres yang berkepanjangan. Nah, cara mengatasi ketakutan-ketakutan tadi, fear of tadi, Karen, adalah yang pertama, Gen Z bisa membangun ketahanan mental ya atau adversity-nya dan juga membangun spiritualnya. Misalnya, ya, Gen Z bisa membaca, mendalami Alkitab, merenungkan ayat-ayat firman Tuhan, dan juga memberikan yang senantiasa bisa memberikan kekuatan dan penghiburan buatnya. Kita bisa kutip dari Yesaya 41 ayat 10 dan juga Mazmur 23 ayat yang keempat. Kemudian juga bisa dengan doa dan juga refleksi. Meluangkan waktu untuk berdoa itu penting dan juga berefleksi atas apa yang sudah terjadi. Nah, kemudian juga mengurangi kebergantungan kita pada medsos. Pernah dengar detox digital, Karen? Ya, itu membatasi waktu yang kita habiskan di media sosial. Ini juga bisa mengurangi FOMO itu tadi ya, dan juga tekanan-tekanan sosial. Lalu fokus pada kualitas sebuah interaksi. Jadi lebih fokus pada hubungan yang nyata dan mendalam daripada berapa jumlah viewer ya, berapa jumlah yang like gitu ya, berapa jumlah teman pengikut di medsos gitu ya, tapi lebih pada teman-teman yang nyata. Lalu membangun kepercayaan diri dan juga penerimaan diri. Nah, kenali, terima kelemahan dan juga kelebihan diri, menyadari bahwa tidak ada loh orang itu yang sempurna dan mau menerima dirinya apa adanya. Nah, kemudian juga perlu mengembangkan hobi dan minat. Artinya kita mau terlibat pada kegiatan-kegiatan yang membuat diri kita ini merasa berharga gitu ya, dan diri kita merasa bahagia. Nah, kita juga perlu perencanaan akan masa depan. Kita perlu menetapkan tujuan yang realistis begitu ya, membuat rencana-rencana yang realistis untuk diri kita. Nah, Deren, sebetulnya kan kita ini ada di dalam real me dan ideal me. Nah, semakin kita dewasa, semakin ada pencapaian-pencapaian hidup, harusnya real me yang dan ideal me ini semakin lama semakin mengerucut. Nah, dengan tujuan-tujuan yang kita buat, maka real me dan ideal me kita itu akan mengerucut pada saatnya. Wah, keren banget nih guys. Ibu Pendeta Yerusa sudah memberikan jawaban-jawabannya dan menjelaskannya dengan baik ya tentang remaja Kristen pada zaman kini dan juga mental rohani. Nah, kita udah di ujung acara kita nih, ujung podcast kita. Nah, boleh dong Bu, berikan konklusi kepada kita tentang apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Jadi konklusinya adalah resilient itu tadi, karena resilient itu bisa menghasilkan mental breakthrough yang konstan dan juga yang konsisten. Jadi ketika kita mencoba hal baru, kita tuh mencobanya dengan konsisten dan konstan, sampai kita nembus ya, dapat apa yang kita capai. Jadi kita nggak eskapis gitu yang baru coba hal yang baru, nggak berhasil kita escape. Kita mencoba hal baru, kita nggak berhasil kita escape gitu ya. Jadi kita harus buat strategi dan semua itu dibangun untuk kita mengenal identitas diri kita yang tepat di hadapan Tuhan. Tanpa kita menjadi orang yang sombong atau justru menjadi orang yang minder. Jadi kita juga jangan malu bertanya kepada orang-orang yang dan belajar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus mengambil action yang konkret dan kita perlu latihan secara konsisten gitu ya. Berhasil itu adalah menuai buah yang manis. Tetapi gagal itu artinya kita perlu memperbaiki strategi. Jadi gagal itu bukan keruntuhan dari dunia. Tapi kita bisa mengevaluasi buat strategi baru dan kita bisa punya keberhasilan yang berikutnya. Terus kemudian terakhir adalah kita
pasti harus punya mental pemenang. Artinya kita mau belajar dari kegagalan, kita mau bertanggung jawab atas hasil yang kita beroleh. Jangan dengan mental pecundang. Kalau kita gagal, kemudian kita cari kesalahan orang lain dan menyalahkan situasi. Nah, yang paling penting adalah kita belajar dari masa lalu dan jangan tenggelam dalam masa lalu. Ya, kuncinya move on ya. Itu ya, Geren. Terima kasih Bu atas konklusi yang Ibu sudah berikan pada kami dan juga penjelasan-penjelasannya. Nah, kita di ujung acara nih. Sebelum itu kita doa bareng dulu ya Bu. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam podcast kami hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau menjalankan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Tolong berkati agar aktivitas kami setelah ini dapat berjalan dengan lancar dan baik ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati Ibu Pendeta Yerusa dan serta keluarganya Tuhan. Tolong berkati agar mereka tetap dapat sehat selalu dan juga tolong maafkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah podcast kami hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita dan aku Geren dan ini tamu kita Ibu Pendeta Yerusa mengucapkan sampai jumpa untuk podcast For Christ selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat